Amerika Serikat ikut-ikutan menyerang dengan alasan untuk menghentikan ancaman nuklir Iran. Lalu bagaimana dampak serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran? Berikut petikan wawancara rekan kami, Reno Reksa, dengan pengamat ilmu hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah, di Sedang Viral. Dampaknya luas. Pertama, ini adalah pelanggaran dalam hukum internasional yang mengatur aturan-aturan kedaulatan, kemudian jadi negara itu harus saling menghormati, harus menghargai wilayah mitra. Kemudian ini bertentangan dengan prinsip peaceful disputes of resolution, karena kalaupun ada sengketa harus diselesaikan secara damai. Kemudian terlarang Amerika Serikat menggunakan kekuatan, jadi tidak boleh juga mengancam. Malah idealnya harus non-intervention dalam urusan domestik Iran. Dan Iran di sini mengatakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel minggu lalu itu bertentangan dengan pasal 51 dari Piagam PBB, di mana terlarang melakukan serangan dan untuk itu Iran akan mempertahankan diri. Jadi ini yang terjadi. Jadi suasana sedang kalut di seluruh dunia. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang jelas Iran bisa saja melakukan serangan atas basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Kemudian dan cara berpikir Trump ini sangat dikritik oleh pemikir ekonomi Amerika Serikat sendiri, seperti misalnya Stiglitz dan Jeffrey Sachs. Mereka mengatakan yang dilakukan oleh Trump ini tidak ada rumusnya dalam teori-teori hubungan internasional dan juga dalam teori-teori ekonomi internasional. Tidak ada. Trump bergerak sendiri. Jadi inilah yang kita takutkan. Dan yang dilakukan ini namanya adalah secara teori, namanya adalah gunboat policy. Gunboat policy artinya tembak dulu, yang penting sudah jatuh lawan, dan urusan pertanggungjawabannya kemudian. Dan ini sudah dilakukan oleh Trump di banyak negara. Itu kita duga yang berlaku sekarang di Amerika Serikat adalah Donald Trump merupakan aktor nomor satu. Dia menghalalkan apapun yang dilakukan oleh negara, urusan pertanggungjawaban itu kemudian, dan kemudian perilaku ini persis seperti Louis XIV di Perancis. Negara adalah saya. Jadi kalau Anda menyerang saya, Anda menyerang negara. Jadi saya pikir Amerika Serikat sementara sudah cukup puas, merasa menang, perdamaian sudah berhasil. Tapi masalahnya, dia tidak memaksakan perdamaian ini kepada Israel. Ya saat ini Arab Saudi harus berpikir ya, apakah akan mengedepankan ukhuwah Islamiyah atau tetap terikat dengan Amerika Serikat. Karena saya perhatikan beberapa minggu lalu, dia terlibat dalam transaksi yang sangat besar dengan Amerika Serikat. Itu di atas 100 miliar dolar. Maksudnya adalah apakah ini digunakan buat melawan Iran atau bagaimana? Ada transaksi 142 billion US dollar baru-baru ini pada saat Trump berkunjung ke Timur Tengah tersebut. Jadi selama ini Arab Saudi itu lebih takut kepada Iran daripada Israel. Jadi Arab Saudi beli senjata jor-joran dari Amerika Serikat, kemudian bahkan mengikat fakta militer dengan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan secara tidak langsung dengan Israel. Dan ini adalah perjanjian rahasia yang dunia tidak tahu. Pada saat kondisi seperti ini dimungkinkan Iran melakukan komunikasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Itu artinya apa? Di kalangan G7 tidak ada job description, tidak ada job specification apa yang mereka lakukan untuk mendukung Amerika Serikat. Karena mereka sama-sama khawatir bahwa karena tidak mustahil Iran akan menyerang basis-basis militer yang ada di Timur Tengah, dan di situ ada warga negara mereka, ada pasukan mereka di situ. Kekhawatiran Inggris besar. Inggris di Eropa juga tidak berani memperkuat Ukraina buat melawan Rusia. Kemudian negara-negara seperti Italia, Jerman, dan Inggris sendiri punya kekhawatiran nanti jangan sampai suplai energi mereka nanti dipotong oleh Rusia. Ini kan fantastis. Iran melawan semua di situ. Tentunya diharapkan ini ada dimensi sosial budaya, dimensi psikologis dari Kenapa Iran sangat pede dengan kekuatan yang dia miliki, Pak Reza, kalau Anda baca? Ya, pertama dia sudah siap. Dia sudah siap untuk suatu perang total.